Cak Nun, kritisisme, aktivisme, dan perlawanan kepada penguasa Orde Baru. M. Thorik. Susah untuk memilih apa saja yang tidak saya ceritakan tentang MH Ainun Najib, karena terlalu banyak. Saya memasuki Yogyakarta pada 1982 saat diterima jadi mahasiswa UGM FE UGM. Ini fakultas yang juga pernah dimasuki oleh MH, meskipun hanya 1 semester dan setelah itu keluar. Sejak masih sekolah di Solo, saya sudah mengenal namanya lewat media massa. Tapi perkenalan fisik pertama kali terjadi pada akhir 83 saat saya mendatangi acara HMI Komisariat Fakultas Ekonomi UGM yang diselenggarakan di PHIN, sekarang MAN 1 Jogja. Di ujung utara Jalan Simanjuntak, persis seberang Mirota kampus, MH menjadi pembicara di acara itu dan menghipnotis pendengarnya. Disitulah pertama kalinya saya mendengar langsung MH bicara dengan gaya yang sinis menyindir pemerintah, tapi ngocol dengan aksen Jawa Timuran sehingga audien ketawa ngakak. Sebagai mahasiswa tahun pertama, tentu saja saya senang. Di akhir acara panitia meminta saya untuk mengantar pulang MH dengan meminjam motor bebek milik teman. Saya boncengkan beliau menuju ke rumahnya di Kampung Patang Puluhan. Saat itu MH sudah populer sebagai penyair dan penulis produktif. Esai dan lakon teater ditulisnya. Dia anggota teater dinasti sejak 78. Juga pembicara laris pada berbagai forum. MH juga bergabung dengan Persada Studi Klub, pimpinan penyair unggulan Paranggi yang terkenal sebagai Presiden Malioboro. Di PSK yang didirikan pada 69 dan aktif hingga 77 ini, MH bareng dengan sejumlah penyair dan sastrawan seperti Teguh Ranu Sastra Asmara, Imam Budi Santoso, Ragil Suwarna, Pelaku Lawati, Linus Suryadi Agi, Kori Layun Rampan. Jadi memboncengkan mengantar pulang MH yang terkenal itu saat itu jelas membuat saya senang. Tetapi yang lebih menyenangkan adalah sikap MH yang di kemudian hari dipanggil dengan Cak Nun, yang selalu kritis terhadap penguasa dalam setiap pembicaraan. Bahasanya yang nyinyir sangat menyenangkan pendengar seperti saya. Topik diskusi boleh apa saja, tetapi selalu ada celah untuk nyinyir terhadap Orde Baru, Soeharto dan ABRI. Sementara kebanyakan seniman lebih memilih diam atau mendukung Soeharto. Bagi saya ini menarik, sebab awal 80-an iklim mahasiswa masih melempem dan takut sehabis digebuk dengan kebijakan NKK atau PKK oleh Mendikbud Daud Yusuf pada 78-79 yang membubarkan Dewan Mahasiswa. Mahasiswa yang menentang keras NKK atau PKK ini menggelar demo di berbagai kota. Buntutnya, koran mahasiswa seperti Salemba UI, Gelora Mahasiswa UGM di Bredel, kampus diserbu tentara, pimpinan dan tokoh-tokoh mahasiswa ditangkap, diadili dan dipenjarakan. Mahasiswa pada periode awal 80-an merasakan suasana kampus yang steril dan sepi. Berbeda dengan suasana sepanjang tahun 70-an yang riuh dengan berbagai mimbar bebas dan demo anti pemerintah. Yang paling kita ingat adalah demo yang dipimpin oleh Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar pada 15 Januari 74, menentang dominasi modal asing, dan hari itu PM Jepang Kakao Tanaka datang ke Jakarta. Demo ini ditunggangi oleh pasukan Opsus Jenderal Ali Murtopo, sehingga jadilah kerusuhan dan kebakaran besar di Pasar Senen dan sekitarnya. Hariman Siregar dan teman-temannya ditangkap dan diadili. Sebenarnya Soeharto tak hanya menghadapi perlawanan dari mahasiswa, tetapi juga dari kalangan gerakan berbasis Islam. Penangkapan dan pemenjaraan tokoh HMI Jakarta Tony Ardi, pembantaian Tanjung Priok 84, perlawanan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir di Solo, sikap kritis dan oposan kelompok DDII, pimpinan Ibn Natsir, akademisi kampus seperti Syahirul Alim di UGM dan lain-lain bisa kita sebut sebagai contoh. Nah, dalam situasi seperti inilah ada figur Cak Nun, seniman dan penulis Islami serba bisa yang mampu bicara dengan topik apapun, fasih mengaji, vokalnya lantang dan selalu nyinyir ke penguasa, tetapi gaya bicaranya ngocol dan bisuk dengan aksen Jawa Timuran sehingga pendengarnya pada ketawa ngakak. Maka Cak Nun adalah figur yang sangat disukai mahasiswa generasi 80-an. Oktober 87 saat ultah majalah mahasiswa UGM Balairum yang kami kelola, salah satu acaranya adalah menerbitkan antologi puisi mahasiswa UGM. Kami meminta Cak Nun menyeleksi puisi yang masuk dan menulis kata pengantarnya.
Saat diskusi dan pembacaan puisi, biarkan kami bermain oleh penyairnya Yayan Sofian di Bentara Budaya yang saat itu masih sehalaman dengan Gramedia. Cak Nun menjadi pembicaranya bersama novelis legendaris Cintaku di Kampus Biru Asadi Siregar serta sastrawan Darman Pejatman. Kami bangga pers mahasiswa bisa mengundang 3 sastrawan kelas nasional. Kami bangga pada pertengahan hingga akhir 80-an mahasiswa semakin berani dan sudah menjalin jaringan antar kampus. Meskipun lembaga Dewan Mahasiswa sudah dibubarkan oleh Daud Yusuf, mimbar bebas dan protes-protes mahasiswa mulai bermunculan. Pada 87 pecah demo ribuan mahasiswa di ujung Pandang yang dimotori mahasiswa UNAS memprotes kewajiban menggunakan helm. Demo ini diberangus aparat dan memakan korban, beberapa mahasiswa meninggal. Peristiwa ini memicu keberanian mahasiswa di Jawa. Mahasiswa itu menggerutu ke DPR di Senayan dan membentangkan spanduk demokrasi bukan tangan besi. Di UGM, para mahasiswa menyelenggarakan minggat bebas di kampus sebagai solidaritas pada warga Talangsari Lampung yang menjadi korban pembantaian ABRI pada 7 Februari 89 dan pembantaian demo mahasiswa di lapangan Tiananmen di Beijing, Cina, April-Juni 89. Ini demo besar yang diikuti oleh mahasiswa Jogja antara lain IAIN, UII, UMY, Universitas Jana Badra, dan ISI. Nah, di sini Cak Nun bahkan ikut terlibat sejak rapat perencanaan di asrama mahasiswa Karanggayam. Saat aksi demo di depan lapangan Pancasila UGM, Cak Nun tampil sebagai salah satu orator yang mendapat sambutan gegap gempita. Dan senanglah para mahasiswa demonstran dengan dukungan Cak Nun. Pada 89, memang penuh aksi demo mahasiswa di berbagai kota. Semuanya menentang rezim Orde Baru. Kita masih ingat, di Bandung mahasiswa ITB mendemo kedatangan Mendagri Rudini. Dan akibatnya 6 mahasiswa dipecat. Di Jakarta, mahasiswa yang tergabung dalam KMPTL, kelompok mahasiswa penurunan tarif listrik, menggelar aksi demo kenaikan tarif listrik dan koordinatornya Beator Suryadi dihajar aparat, ditangkap lalu dipenjara. Di Jogja ada peristiwa Kusuma Negara berdarah, di mana rombongan demonstran mahasiswa mendatangi Pengadilan Negeri Jogja yang menjatuhkan vonis penjara kepada Isti Nugroho dalam kasus peredaran buku Pramudia Anantatur. Sehabis vonis, rombongan demonstran ini disergap dan dihajar aparat di Jalan Kusuma Negara. Pada 89 ini juga banyak kelompok mahasiswa yang melakukan advokasi membela warga yang tanah pertaniannya digusur oleh proyek pemerintahan. Salah satunya adalah rangkaian aksi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Solidaritas Korban Pembangunan Gedung Ombo 89. Demo gabungan mahasiswa Salatiga, Semarang, Solo, dan Jogja ini dimulai sejak mendatangi markas Kodim Boyolali untuk mendirikan sholat Jumat, di mana khotbahnya berisi protes oleh Halim, demonstran dari IAIN Jogja. Usai Jumatan dilanjutkan demo ke lokasi Gedung Ombo, diteruskan ke kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, lanjut ke kantor Mendagri di Jakarta, dan diakhiri berdoa di TMT Kalibata. Rangkaian demo ini menjadi pemberitaan nasional dan mendorong beberapa tokoh untuk mengikutinya. Di antaranya Romo Mangunwisaya dan Cak Nun, yang menyuarakan dukungan dan juga mengirimkan bantuan ke warga Gedung Ombo. Kritisisme Cak Nun pada penguasa Orde Baru terus berlanjut, di antaranya dengan bergabung menjadi penulis kolom opini di tabloid politik Detik yang diterbitkan oleh maestro musik, sutradara film sekaligus politisi Eros Jarot. Detik ini awal disiapkan pada 92 oleh Eros yang mengajak beberapa aktivis mahasiswa UNAS seperti Saiful Yusuf, Hendrajit dan kawan-kawannya, dan beberapa mahasiswa UGM seperti Yusuf Arifin dan saya, yang kemudian disusul oleh AS Laksana, Yayan Sofian, Didi Suprianto, Najib Tizka, Yuyun Wardana, dan Agung Bawantara. Ikut tergabung Farid Gaban dan Budiono Darsono yang sebelumnya pernah kerja di majalah Tempo. Kami di direksi sepakat meminta Cak Nun menulis kolom tetap opini plesetan. Cak Nun lagi di era kepopulerannya sebagai seniman, penulis, dan budayawan, sehingga kolomnya disukai pembaca dan berkontribusi pada melesatnya oplah Detik. Hingga sangat dibedrel bersama majalah Tempo dan editor pada 21 Juni 94. Oplah Detik mencapai lebih dari 520.000 eksemplar. Cukup mencengangkan mengingat usianya baru 1 tahun 4 bulan. Cak Nun adalah maskot bagi Detik, dan kami bangga. Tetapi kami di redaksi seringkali dakdikduk menunggu datangnya tulisan Cak Nun yang biasanya dikirim lewat faksimil. Biasanya datang pada menit-menit terakhir deadline. Zaman itu belum ada pager, email, dan HP. Jadi saat deadline dan Cak Nun belum kirim naskah opininya, kami sekantor pada tegang dan stres. Mau mengontak kemana pada tidak tahu. Tiba-tiba telepon di meja redaksi berdeling, ternyata Cak Nun. Beliau bilang, kami diminta sabar, naskah hampir selesai dan beliau ada di sebuah tempat di Jakarta. Sebentar lagi kami diminta mengambilnya.
Tabloid Detik bisa dibilang kolaborasi antara eksponen Soekarnois yang diwakili oleh Eros Jarot dan Haryanto Taslam dan aktivis HMI yang antara lain diwakili oleh Saifullah Yusuf dan Yusuf Arifin. Haryanto Taslam mengurusi distribusi pemasaran bersama artis Christine Hakim dan redaksi dipegang oleh para jurnalis mantan aktivis HMI, Cak Nun, Gus Dur, dan Ketua PBNU dan Saifullah, ponakan Gus Dur. Mereka sesama orang Jombang. Sementara Eros dekat dengan Gus Dur dan Megawati. Maka lumrah jika kami sering bareng bersama Gus Dur, Cak Nun, dan dengan Megawati yang kemudian memenangkan posisi Ketua PDI dalam KLB di Surabaya yang bergejolak 93. Lewat Detik yang ada Eros dan Cak Nun, kami bisa dekat dengan semua kalangan termasuk kalangan seniman. Apalagi dengan seniman Jogja seperti Budat Kertarejasa dan adiknya musisi Jajuk Ferianto, Indra Tranggono, dan lain-lain, kami akrab. Mereka pada menganggap Cak Nun sebagai senior, karir bergaul, dan kerja bareng dalam banyak agenda kesenian, termasuk di lingkaran teater Gandrik di akhir 80-an hingga awal 90-an. Gandrik ini teater fenomenal yang didirikan oleh Heru Kesawa Murti, Jujuk Prabowo, Novi Budianto, Susilo Nugroho, dan Septu Haryanto. Pentas Gandrik selalu laris manis, Tanjung Kimpul, penonton melimpah. Butet kemudian gabung ketika Gandrik mementaskan lakon Demik pada 90. Cak Nun menulis di katalogusnya dengan judul Plesetan, Seni Avan Gandrik. Sekarang di tahun 2025 ini, Cak Nun sedang istirahat karena kondisinya kurang sehat. Istirahat dulu, Cak. Kami mendoakan dan berharap semoga sampean segera sehat kembali. M. Thorik, mantan jurnalis tabloid Detik, salah satu deklarator Aliansi Jurnalis Independen 1994.